Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ranti Sedus Putri, BP 2010813022. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai alat bantu yang diperlukan dalam sebuah presentasi. Alat bantu yang pertama adalah laptop atau komputer. Laptop atau komputer adalah suatu barang yang tidak asing lagi di dalam kehidupan kita. Karena laptop atau komputer dapat kita temukan di berbagai tempat. Laptop merupakan suatu alat bantu yang diperlukan dalam sebuah presentasi. Karena dengan adanya laptop atau komputer, kita dapat menyimpan file yang ingin kita presentasikan kepada para audiens. Dan juga dengan adanya laptop atau komputer dapat membantu presenter untuk menyampaikan pesannya kepada para audiens, baik itu dalam bentuk audio maupun dalam bentuk visual. Yang kedua, ada LCD proyektor. LCD proyektor adalah suatu alat yang perlu dipersiapkan dan digunakan untuk kesuksesan sebuah presentasi. LCD proyektor merupakan alat bantu yang diperlukan dalam sebuah presentasi. Kenapa demikian? Karena dengan adanya LCD proyektor ini dapat menampilkan slide PowerPoint yang ingin disampaikan oleh presenter kepada para audiensnya, sehingga para audiens dapat melihat slide PowerPoint yang disampaikan oleh presenter. Namun, sebagai seorang presenter, kita harus dapat menggunakan LCD proyektor itu dengan baik. Yaitu, sebelum kita melakukan presentasi, kita harus mencek terlebih dahulu apakah LCD proyektornya sudah siap untuk digunakan atau masih ada permasalahan yang perlu kita perbaiki. Dan yang ketiga yaitu ada remote presenter. Remote presenter adalah suatu alat yang terbilang kecil, namun alat tersebut memiliki kegunaan yang efektif dalam sebuah presentasi. Karena dengan adanya alat tersebut dapat membantu presenter memindahkan slide PowerPoint yang ditampilkannya, sehingga presenter tersebut tidak perlu bolak-balik lagi untuk menekan tombol next atau menggeser kursor pada laptopnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nula Yuliharti, BP 2010811002. Di sini saya akan melanjutkan tentang alat-alat yang dibutuhkan dalam presentasi. Alat keempat yaitu mikrofon. Mikrofon ini digunakan saat presentasi, di mana mikrofon ini berfungsi untuk membantu kita dalam menyampaikan presentasi. Biasanya alat ini digunakan dalam ruangan yang besar dan juga dengan audiensnya yang sangat banyak. Meski terlihat sederhana, mikrofon ini penggunaannya perlu kita pahami, guna untuk memastikan apakah kita bisa dengan efektif menggunakan mikrofon ini. Sehingga jika kita telah efektif menggunakan mikrofon ini, sangat mendukung akan kesuksesan kita dalam berpresentasi. Adapun dua jenis mikrofon yang digunakan saat berpresentasi yaitu pertama yaitu mikrofon yang dikaitkan ke dasi atau ke kerah baju. Yang kedua yaitu mikrofon yang kita pegang dengan tangan kita. Yang kelima yaitu software desain presentasi. Ada banyak software desain presentasi, akan tetapi yang paling populer di dunia yaitu PowerPoint. Tetapi meski seperti itu, setidaknya kita harus menguasai alat software ini, dimana maksud menguasai itu yaitu bukan hanya sekedar mengerti penggunaan fitur dari PowerPoint, akan tetapi kita harus dapat mengoptimalkan tiap-tiap fitur untuk bisa menciptakan desain presentasi yang sangat menarik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Famela, BP 2010811004. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pertanyaan yang bagian kedua, yaitu penggunaan alat bantu seperti mikrofon dan clicker yang benar. Yang pertama yaitu penggunaan mikrofon. Sebelumnya saya ingin bertanya, kapankah kita menggunakan mikrofon? Jawabannya yaitu
ketika audiens kita lebih dari 20 orang ke atas. Jenis-jenis mikrofon diantaranya yaitu yang pertama mikrofon mimbar. Mikrofon ini biasanya kepalanya kecil, memiliki tangkai yang bisa dinaik turunkan ketika sedang berbicara. Usahakan kita sebagai pembicara tidak meninggalkan mimbar. Posisi mic-nya terletak di bawah dagu supaya tidak menutupi wajah pembicara. Yang selanjutnya mikrofon standar. Mikrofon ini memiliki standar. Ketika seorang pembicara tidak menggunakan alat bantu seperti catatan, maka standar yang ada di mic tersebut dapat dilepaskan, sehingga pembicara dapat leluasa untuk menggunakan mic tersebut. Yang selanjutnya, mic handy atau berkabel. Mic ini tidak memiliki standar dan juga tidak memiliki tangkai. Ketika MC memberikan mic kepada pembicara, hendaklah mengambilnya menggunakan tangan kiri, kemudian tangan kanan mengesampingkan kabel, sehingga tidak mengganggu pembicara pada saat menggunakan mic tersebut. Yang selanjutnya, mic earless atau wireless. Mic ini tidak memiliki kabel dan juga tidak memiliki standar. Selanjutnya yaitu mic headless. Mic ini terbagi menjadi dua. Yang pertama slip on. Yang kedua mic worn. Slip on ini mic yang terletak yang digantungkan di baju. Sedangkan mic worn yang diletakkan di dekat telinga. Kedua mic tersebut memiliki potensi dapat mengganggu suara apabila tidak digunakan dengan benar. Sebagai pengguna, hendaklah kita memperhatikan tombol on-off atau tombol mute pada mic tersebut. Dalam konteks public speaking, memegang mic di bagian tengah, tidak di bagian bawah, ujung bawah, dan juga tidak di bagian ujung atas. Ketika suara kita sebagai pembicara kecil, maka mic didekatkan. Ketika suara kita besar dalam menggunakan mic, maka mic dijauhkan. Jika tiba-tiba mic mati pada saat berbicara, jangan coba-coba untuk mengotak-atik mic tersebut, meskipun kita tahu bahwa letak kesalahan mic tersebut. Sebaiknya kodelah salah satu panitia dan beritahukan bahwa mic tersebut rusak. Sembari menunggu mic tersebut, maka lakukanlah tes jangkauan suara kepada audiens. Misalnya, audiens yang ada di bagian pojok kanan, apakah dapat mendengarkan suara saya? Ketika audiens tersebut menjawab bisa, maka lakukanlah pembicaraan melalui tes jangkauan suara tersebut. Selanjutnya yaitu penggunaan clicker. Penggunaan ini dalam menggunakan remote control. Pastikan bahwa Anda sebagai pembicara dalam presentasi memegang kendali penuh atas slide presentasi yang akan ditampilkan. Saya sarankan, pilihlah
yang memiliki fasilitas fade to black, yang mana mengubah layar menjadi gelap di salah satu tombolnya. Dengan itu, Anda juga bisa mematikan slide tersebut dalam sekejap saja. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadilul Fitra, BP 2010813024. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pentingnya slide sebagai alat bantu bagi performer. Menurut Alan Gillis, komunikasi secara visual dalam bentuk isyarat-isyarat yang disampaikan secara nonverbal mampu mencapai sasaran dan diterima oleh audiens yang kemungkinan besarnya yaitu sebesar 93%. Nah, isyarat-isyarat nonverbal ini yang dimaksud adalah gambar, yang dimana sebuah gambar yang dirangkai dengan kata-kata yang baik dan bijak mampu menarik perhatian audiens lebih dalam dan lebih luas dibandingkan dengan kata-kata saja. Ketika kita sebagai presentator hanya menyampaikan materi apa yang kita sampaikan melalui pesan-pesan verbal atau kata-kata saja, cenderung audiens tidak akan bertahan lama tertuju perhatiannya kepada kita. Nah, oleh karena itu kita sebagai presentator harus mampu mempersiapkan slide yang baik dan bagus yang dirangkai sedemikian rupa secara ringkas, singkat, dan jelas, namun menarik, sehingga perhatian audiens kepada kita lebih bertahan lama dibandingkan hanya menggunakan kata-kata saja. Contohnya saja, ketika kita mendatangi sebuah acara, kita menjelaskan materi apa yang kita sampaikan melalui sebuah slide PowerPoint misalnya, kita menampilkan sebuah gambar sehingga perhatian dan mata audiens tertuju kepada kita dan materi apa yang kita sampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh audiens. Nah, melalui slide ini juga membuat seorang presentator mampu menjelaskan materinya dengan baik, terarah, dan lebih fokus ketika kita mendengarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ismi, BP 2010811006. Di sini saya akan mencoba memberikan beberapa prinsip dalam pembuatan slide presentasi. Yang pertama itu ada sederhana. Buatlah kalimat pada slide presentasi Anda sesederhana mungkin. Fokus pada esensi informasinya. Buang kalimat-kalimat yang menurut Anda tidak perlu, sehingga kalimat pada slide presentasi Anda ditampilkan lebih jernih dan lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, ada visual. Slide adalah alat bantu visual. Slide harus memiliki visual yang bagus dan rapi, karena slide adalah salah satu pendukung ketika seseorang menjelaskan isi dari presentasinya melalui gambar, ilustrasi, dan elemen-elemen lainnya yang ditambahkan dalam slide. Dan yang ketiga ada kontras. Manusia mencerna informasi secara visual melalui mata. Mata manusia akan lebih fokus pada objek yang diberi penekanan. Ciptakan kontras pada informasi utama yang ingin Anda tekankan dengan membedakan warna, font, atau ukurannya. Nah, itulah ketiga prinsip dalam pembuatan slide presentasi dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.